Halo semuanya, kembali lagi di channel Artek Visualizer. Jadi di video kali ini gue bakalan sedikit ngebahas 3 software editing yang pernah gue pakai dan mungkin ini cukup dikenal di kalangan para editor. Dan mungkin juga cukup recommended, dan mungkin sampai sekarang bahkan untuk pembuatan film project besar pun masih ada yang menggunakan software tersebut. Nanti kita jelaskan satu persatu di antara software tersebut. Ini perjalanan gue semenjak menjadi editor. Yang pertama itu dulu gue pakai laptop kentang, itu pakainya software Filmora. Filmora itu gue rasa itu untuk pemula yang pindahan, misalkan kita menggunakan mobile itu, jadi di HP menggunakan KineMaster, lalu kita pindah ke software itu kan mungkin cukup ribet untuk kalangan pemula itu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan Filmora, dimana Filmora itu menyediakan fitur yang tidak terlalu ribet, tapi kita dapat menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Karena gue pengalaman pribadi menggunakan Filmora itu nggak ribet, tapi ya mungkin karena laptop gue dulu kentang itu, jadi gue sedikit nge-lag gimana gitu, sampai ngerender pun nggak bisa di laptop itu. Tapi gue yakin untuk pindahan dari mobile ke software itu, yakin menggunakan Filmora itu kalian bakalan nemu basicnya menggunakan software itu di mana. Nah, mungkin untuk kualitas di Filmora tidak terlalu sama dengan software-software yang kalangan di atas lainnya, tapi itu sudah cukup sekali dibandingkan langsung menggunakan software yang tingkat kelas tinggi. Karena kalian misalkan dari mobile langsung terjun misalkan ke Adobe Premiere Pro, kalian gak akan nemu basicnya. Walaupun nonton di YouTube pun kalian bakalan pusing, kalian perlu waktu lama untuk belajarnya. Jadi gue rekomendin dari mobile pindahnya ke Filmora terlebih dahulu. Kalian mengulik dulu ilmu di situ, gue yakin kedepannya kalian pasti bisa. Yang kedua yang pernah gue pakai Sony Vegas Pro 13. Gue rasa Sony Vegas Pro 13 untuk pindahan dari Filmora ke Sony Vegas Pro itu cukup lumayan. Perlu penyesuaian lagi lah, karena di Sony Vegas Pro itu sedikit ribet, sudah mulai ribet ya sebelum ke Adobe Premiere Pro. Sudah mulai ribet karena fiturnya sudah mulai banyak, yang dimana efek-efeknya pun mulai banyak, dan untuk penambahan color grading itu, untuk color pun sedikit susah sih kalau di Adobe Premiere Pro itu. Bukan di Adobe Premiere Pro sih, tapi di Sony Vegas Pro itu sedikit susah. Pengalaman gue pribadi hasilnya itu kurang smooth, kecuali kalau kalian dari kamera itu menggunakan gimbal. Dibandingkan dengan Adobe Premiere Pro, walaupun video kita nggak smooth dari kamera, tapi kita mendapatkan fitur warp stabilizer yang dimana membuat video kita menjadi smooth parah, saking parahnya menjadi agar-agar jelly. Jadi misalkan kita mau menggunakan efek tersebut, misalkan video kita tidak merubah-rubah objek atau tidak berpindah-pindah objek, karena jika di Adobe Premiere Pro itu kalian pasti kalau menggunakan warp stabilizer pasti akan hasilnya akan melendung atau gimana ya, agar-agar jelly gitu, jadi kenyal-kenyal gimana gitu. Kalian harus masking lagi, oke? Nah, di situ kalian bakalan kesusahan atau ribet jika kalian nggak mempelajari basicnya terlebih dahulu di Adobe Premiere Pro. Nah, di Sony Vegas Pro ini sudah mulai banyak fitur, bukan preset sih, tapi sequence-nya sudah mulai banyak, dimana pengaturan misalkan untuk YouTube itu sekian. Nah, itu mulai banyak, oke? Sudah kalian bisa setting sendiri untuk videonya untuk berapa puluh p atau untuk Full HD 1080, itu kalian sudah bisa mengatur di Sony Vegas Pro. Ya kan, tapi tampilannya itu kurang enak kalau untuk di kalangan editor, soalnya timeline-nya itu warnanya abu-abu, bukan hitam seperti Adobe Premiere Pro. Abu-abu gue rasa itu cukup kurang mengenakan di pandangan gue, soalnya gimana ya, kalau di Vegas Pro itu misalkan gue mau
mau apa ya, mau menambahkan transisi nih satu video ke video yang lain, gue harus dimasukin dulu. Jadi si video yang satu kedua itu akan seperti ini menimpa, baru kita simpan efek transisinya di situ. Beda banget seperti Adobe Premiere Pro. Yang kita lakukan satu video dengan video yang kedua, kita cukup tempelkan saja, lalu kita simpan efek transisinya di tengah-tengah tersebut. Mungkin ada yang beda, mungkin di efek transisi yang ada video yang pertama kita ambil 5 frame per second, kurangin 5 frame, untuk video yang kedua tambahin 5 frame. Itu baru kita ibaratkan kata disatukan, klik kanan lalu di next, lalu kita simpan efeknya di situ. Jadi video tersebut akan menyatu. Jadi si transisinya akan smooth. Untuk render itu lebih enak di Adobe Premiere Pro. Oke, karena Adobe Premiere Pro itu kita bisa mengatur di audionya itu untuk berapa, mau berapa itu bisa. Nah, yang terakhir kita bakalan ngebahas Adobe Premiere Pro. Di efek, misalkan kita menggunakan HP nih, videonya HP kan otomatis kita megangnya begini nih, misalkan tidak menggunakan gimbal, itu pasti akan shake, videonya itu akan shake ya, karena kita sambil jalan misalnya atau sambil gini juga ada getaran dari tangan, itu pasti bergetar video. Tapi yang kita dapatkan di sini ada efek yang membuat video tersebut jadi smooth. Contoh seperti tadi video yang bukan video deh, tapi yang tadi gue bahas, seperti efek warp stabilizer. Efek warp stabilizer itu bakalan membuat video kita smooth dan oke banget menurut gue ya. Dan untuk misalkan gue sekarang menggunakan green screen nih, kita sedikit ribet. Untuk menggunakan green screen itu ribet sebenarnya ya kalau di Adobe Premiere Pro, tapi jika kita sudah terbiasa itu tidak akan ribet, soalnya kita pasti tahu tempat tata letaknya di mana saja untuk menghilangkan efek green screen tersebut. Beda dengan Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro kita perlu penyesuaian lagi di warnanya. Misalkan ini hijau, misalkan menggunakan lighting di kamera itu hijaunya bakalan beda, bakalan hijau muda misalkan. Kita tambahkan efek chroma clear misalkan di Sony Vegas Pro, kita tempelkan saja di video green screen tersebut, emang bakalan hilang, tapi di sini bakalan hijau nih, misalkan di kepala gue hijau. Nah itu bakalan hijau, soalnya perlu penyesuaian lagi terhadap warna green screen. Misalkan di Sony Vegas Pro, beda banget di Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro gue biasa aja sih, gue tempel chroma key, lalu udah hilang, kita tambahkan aja yang mau diganti, misalkan ini menjadi gambar apa gitu. Itu gampang sekali menurut gue. Nah, untuk penambahan efek sendiri, untuk tulisan sendiri itu gue rasa lebih simpel di Adobe Premiere Pro, soalnya gue sekarang sudah terbiasa di Adobe Premiere Pro. Karena Adobe Premiere Pro itu menurut gue emang dari timeline, dari segala sisi letaknya itu ribet banget dilihatnya. Kalian nggak akan bisa kalau kalian nggak mempelajarinya. Kalian nggak akan langsung bisa nih, misalkan terjun dari mobile langsung ke software Adobe Premiere Pro, itu berat banget. Jadi kalian perlu belajar lagi. Jadi sekarang gue udah terbiasa menggunakan ini, dan gue kedepannya akan mempelajari After Effects yang mungkin gue bakalan sharing juga di YouTube ini. Dan untuk render gue udah jelaskan tadi, lebih enak di Adobe Premiere Pro karena kita bisa mengatur segala sisi audio dan segala sisi videonya. Untuk kualitasnya juga bisa diatur di kecepatan render tersebut. Jadi videonya segitu aja dulu, mohon maaf jika banyak kesalahan. See you next video guys, bye bye.